Halo anak-anak, apa kabar? Kiranya suasana pada hari ini menyejukkan hati dan pikiran kita semua sebagai orang percaya. Ya, kita patut bersyukur di tengah semua kesibukan yang tidak ada habis-habisnya. Masih mendapat kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Apalagi sesaat lagi kita akan mendengar tentang kesombongan rohani. Penjelasan kitab Bilangan pasal 12. Seperti apa kesombongan rohani itu? Kok Berham baru dengar? Apakah teman-teman Berham dapat menyebutkan contohnya? Nah, supaya lebih jelas, yuk kita simak penjelasan hamba Tuhan berikut ini. Mari teman-teman. Halo sahabat PDK yang dikasihi Tuhan, salam sehat semuanya. Kita berjumpa lagi di hari keempat buku ketiga ini yang diberi judul Kesombongan Rohani. Diambil dari kitab Bilangan pasal 12. Mari anak-anak sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu yang kami dapatkan lewat Alkitab dan uraian firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Izinkan kami dibentuk oleh firman-Mu. Sucikan hati kami. Kiranya Roh Kudus berkenan memberikan anugerah dan kuasa lewat hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Biarlah Kristus dipermuliakan melalui semua yang kami percakapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, siapa di antara kita yang pernah sombong? Rasanya dosa yang pernah dilakukan dari orang paling tertinggi, misalnya pendeta, guru, atau presiden, menteri, sampai yang paling rendah anak-anak kecil. Semua orang pasti pernah sombong. Mungkin kita merasa lebih pandai, lebih cantik, lebih ganteng, atau punya keahlian tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Maka kita menjadi sombong. Tapi sebenarnya orang yang merasa, oh aku tidak punya apa-apa, saya bodoh sekali, saya miskin, itu pun sombong, tapi versi yang lain. Karena Tuhan menciptakan semua orang pasti punya kelebihan tertentu. Tetapi ada jenis kesombongan lain yang sangat berbahaya, yaitu kesombongan rohani. Hal ini bisa kita lihat di dalam peristiwa 3 orang kakak beradik, yaitu siapa namanya? Ya, benar. Musa, Miriam, dan Harun. Mereka adalah pemimpin bangsa Israel. Apakah anak-anak masih ingat siapa Miriam? Miriam itu kakak Musa. Dia waktu kecil membawa Musa ke sungai Nil dan menyelamatkan dia dari pembunuhan Raja Firaun. Dia orang yang sangat baik. Dan Miriam juga memimpin puji-pujian ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi kali ini Miriam merasa, oh aku sama Musa kan tidak lebih rendah ya. Tapi kenapa? Kok Musa lebih dipandang hebat oleh bangsa Israel? Maka Miriam mengajak Harun untuk merendahkan Musa. Dia merasa sombong. Apa yang menyebabkan sombong? Kesombongan rohani adalah di dalam bentuk kemunafikan atau kritikan yang sangat tajam. Kenapa mereka bisa sombong rohani? Karena yang pertama, mereka melepaskan diri dari firman Tuhan. Nah, selama kita mendengarkan program berpetualang dalam kerajaan Allah, semua selalu dikaitkan dengan firman Tuhan. Maka siapapun juga yang melepaskan segala sesuatu dengan firman Tuhan, itu Tuhan tidak suka. Miriam melepaskan diri dari firman Tuhan. Dia pikir, kenapa Tuhan hanya berbicara lewat Musa? Tuhan juga bisa berbicara lewat saya, lewat Miriam, dan lewat Harun. Maka dicarilah kesempatan kapan dia bisa menjatuhkan Musa. Dan peristiwa itu terjadi ketika Musa mengambil istri seorang perempuan Kus. Kenapa kok Miriam bisa marah? Sebenarnya dalam Alkitab ada larangan untuk menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan, kalau dia benar-benar mau menjadi orang Israel, percaya kepada Tuhan Yesus, artinya dia bertobat, maka tidak ada larangan untuk tidak menerima orang yang bukan orang Israel.
Siapa orang Kus itu? Orang Kus itu berasal dari keturunan Ham. Anak-anak masih ingat siapa Ham itu? Satu di antara 3 orang anak Nuh. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mengampuni semua orang. Dia mau datang kepada orang kafir, orang yang semula menolak Tuhan. Tapi Tuhan memberikan anugerah sehingga mereka bisa terikat dalam perjanjian covenant dengan umat Allah, dengan Allah sendiri. Sehingga mereka masuk dalam keluarga orang Israel, keluarga orang percaya. Dan itu kita tidak boleh menolak. Yang kedua, orang yang sombong rohani adalah orang yang menolak panggilan Allah. Miriam dipanggil menjadi nabiah. Nabiah itu adalah posisi yang paling tinggi di antara seorang wanita, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Apa bedanya Miriam dan Musa? Miriam itu menyampaikan sesuatu berdasarkan hati dan pikirannya sendiri. Dia melepaskan dari firman Tuhan. Beda halnya dengan Musa. Musa itu adalah hamba di rumah Allah. Dia menyampaikan isi hati Tuhan. Dia menyampaikan apa yang Tuhan mau dia sampaikan. Bukan keinginannya sendiri. Bukan apa yang ada di pikirannya sendiri. Itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, anak-anak, apa yang terjadi dengan Harun? Harun seperti kita lihat, orang yang pendiriannya tidak teguh, dia pelin-pelan. Dia waktu orang Israel mengajak, ayo kita menyembah berhala, kita membuat patung anak lembu emas. Harun tidak menolak ajakan itu. Karena Harun pendiriannya tidak teguh, dia juga melepaskan diri dari firman Tuhan, maka Harun juga salah. Tetapi dalam hari ini yang dihukum oleh Tuhan hanya Miriam. Karena rasanya Harun hanya ikut-ikutan. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, ayo kalian bertiga keluar dari kemah pertemuan. Tuhan mau berbicara. Waktu itu belum ada Alkitab. Tuhan berbicara dan dalam hal ini Tuhan menegur Miriam. Sehingga Tuhan membuat Miriam sakit kusta. Badannya putih semua. Sakit kusta adalah bentuk hukuman yang menjijikkan, yang sangat menakutkan. Bangsa Israel terpaksa harus berdiam diri selama 7 hari. Mereka ada di Haserot menunggu sampai Miriam sembuh. Bagaimana Miriam sembuh? Harun minta, Musa, kamu berdoalah kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasihan. Sehingga kita mendapat kemurahan Tuhan dan bangsa Israel boleh melanjutkan perjalanan. Maka Musa sekali lagi mengaitkan dirinya dengan firman Tuhan. Tuhan yang maha murah dan Tuhan yang maha adil, penuh dengan kebenaran. Tuhan minta Musa berdoa kepada dia. Musa memohon ampun atas kesalahan kakaknya dan mereka menunggu sampai Miriam disembuhkan. Yang ketiga, kenapa orang menjadi sombong rohani? Orang menjadi sombong rohani karena dia mencari kehormatan dan kemuliaan untuk diri sendiri. Kalau Musa melihat dari Ibrani pasal 5, kita akan lihat nanti di rumah ya, di kana dikatakan bahwa Musa mengetahui dalam kerajaan Allah tidak ada seorang pun yang mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini, kalau orang menjadi sombong rohani, maka orang itu mencari kehormatan dan kemuliaan untuk dirinya sendiri. Musa tidak melakukan hal itu, tetapi yang jauh lebih dari Musa, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, merendahkan dirinya. Dia tidak pernah mencari kehormatan, kemuliaan untuk dirinya sendiri. Semua kehormatan, kemuliaan dikaitkan kepada Allah sendiri. Bagaimana dengan kita? Kita seringkali menjadi orang yang sombong. Kita orang yang salah di hadapan Tuhan. Kita mungkin merasa, saya baca Alkitab lebih lama dari yang lain. Saya lebih suka ke sekolah minggu. Saya lebih banyak menyanyi, memuji Tuhan. Semua itu baik.
tidak ada yang jelek. Tapi kalau kita menjadi sombong dan saya menjadi lebih terhormat, lebih mulia daripada orang lain, menganggap orang lain lebih rendah, seperti Miriam menganggap Musa lebih rendah dari dirinya karena mengambil perempuan Kus itu, maka Tuhan tidak suka. Nah, anak-anak, siapa di antara kita yang suka sombong? Sombong biasa, sombong merasa lebih hebat dari yang lain, tidak boleh. Apalagi sombong secara rohani, Tuhan pasti tidak suka. Maukah kita minta ampun kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta Tuhan menghilangkan semua kesombongan kita. Mari kita berdoa. Remukkanlah hati kami ya Tuhan, rendahkanlah kami, supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami mohon Engkau mau memeriksa hati kami, supaya kami semakin rendah dan melihat kemuliaan Tuhan yang semakin tinggi dan semakin agung. Biarlah kami boleh taat kepada setiap otoritas di atas kami, baik itu pendeta, guru, orang tua, kakak, adik, dan saudara kami. Semuanya diizinkan Tuhan untuk membentuk dan memproses hidup kami menjadi semakin rendah hati, sebagaimana Kristus sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati untuk menyelamatkan orang berdosa yang paling hina seperti kami ini, yang selalu sombong, yang selalu mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, ternyata kesombongan bukan hanya merasa diri lebih cantik, lebih tampan, lebih pandai, atau lebih kaya saja. Menganggap diri lebih saleh, lebih rajin beribadah, lebih rajin membaca Alkitab, dan merasa lebih banyak menolong orang lain atau lebih layak menerima berkat Tuhan juga merupakan kesombongan yang berbahaya. Wah, ngeri sekali. Teman-teman, mari kita lebih berhati-hati, karena kita sering tidak sadar telah melakukan kesombongan rohani yang membuat Tuhan sedih. Justru pada saat kita datang beribadah, bisa jadi pada saat itu pula kita berbuat dosa. Bersyukur banget untuk pemahaman hari ini. Sangat bermanfaat bukan? Kita bisa belajar dari Alkitab tentang kesombongan rohani. Yuk kita lanjutkan esok hari pengajaran firman Tuhan tentang ketakutan yang berlawanan dengan iman. Mari baca Bilangan pasal 13.